Yang ingin saya terangkan dalam video kali ini adalah tentang di mana posisi atau keberadaan Hodam suatu benda gaib. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan keberkahan rezeki yang berlimpah. Kali ini, sekali lagi kita akan membahas seputar Hodam, sekedar untuk melengkapi bahasan-bahasan sebelumnya. Yang ingin saya terangkan dalam video kali ini adalah tentang di mana posisi atau keberadaan Hodam suatu benda gaib. Katakanlah ada seseorang, misalnya si A, yang punya pusaka berhodam macan. Nah, hodam macannya ini berada di mana? Soal posisi hodam ini sebenarnya sudah sempat kita singgung dalam bahasan-bahasan yang lalu, yaitu ketika kita membahas seputar kaitan antara hodam dengan tuah benda gaib, dan ketika kita membahas seputar sifat-sifat hodam berdasarkan wujudnya. Secara garis besar, benda gaib yang berhodam itu bisa dipisahkan menjadi dua, yaitu benda gaib yang hodamnya tetap berada atau berdiam dalam benda gaibnya, dan benda gaib yang hodamnya dapat keluar menjadi hodam pendamping kita. Bila hodam ini tetap berdiam dalam bendanya, maka ada sejumlah kelebihan, yaitu tuahnya lebih stabil dan tidak mudah berubah, serta secara umum tuahnya ini akan terasa lebih ampuh. Namun kelemahannya, karena hodam benda gaib ini tetap berdiam dalam benda tersebut, maka otomatis bendanya ini harus selalu kita bawa agar bisa mendapatkan tuah tersebut. Sebaliknya, bila hodam benda gaib ini keluar dari benda gaibnya dan menjadi hodam pendamping, maka tidak perlu dibawa-bawa, sebab tanpa membawa bendanya pun hodamnya sudah ikut Anda. Tetapi kelemahannya tentu saja kadar tuahnya lebih mudah berubah, terlebih bila si manusia yang didampingi ini banyak bersentuhan atau bersinggungan dengan hal-hal negatif. Maka hodam yang seharusnya bertuah kewibawaan, kesepuhan, pengasihan, kerezekian, dan lain-lain hanya akan terfokus pada pertahanan dan penjagaan gaib saja. Sebab itulah yang nantinya menjadi prioritas bila orang yang didampingi ini terlalu banyak terpapar hal negatif, sehingga seringkali tuah aslinya menjadi kurang terasa. Sebagai catatan, bila hodam benda gaib ini keluar dan mendampingi kita, maka ia akan secara bertahap mengikuti jalan kehidupan kita sebagai manusia. Untuk itu, rajin-rajinlah berinteraksi secara batin dengan hodam Anda tersebut, agar hodam tetap dapat memberikan tuahnya sesuai keinginan. Karena dalam kasus seperti ini, maka tuah akan bergantung pada seberapa baik kita mengarahkan kerja mereka. Kalau perlu, mengiritkan bacaan khusus untuk mendukung kinerjanya tersebut. Pada dasarnya, semua hodam dapat menjadi penjaga gaib, dan secara alami sendiri, hodam berwujud laki-laki akan memiliki karakter penjagaan lebih baik dibandingkan dengan yang berwujud perempuan. Semua hodam secara umum juga dapat membantu melancarkan rezeki, membantu dalam pergaulan, dan sebagainya. Bila si empunya hodam ini laki-laki, maka tuahnya akan bekerja lewat karisma dan kewibawaan. Sedangkan bila dimiliki perempuan, maka tuahnya akan bekerja dengan tuah dasar pengasihan. Ya ibaratkanlah kita naik mobil dengan bantuan supir. Namanya supir, ya jelas dia punya kemampuan dan bisa jalan sendiri. Tetapi sebaik-baiknya supir adalah supir yang Anda arahkan dengan baik dan benar. Menggunakan bantuan hodam pun kurang lebihnya akan seperti itu. Seputar posisi dan keberadaan hodam ini saya cukupkan sekian. Semoga dapat menjadikan wawasan tersendiri. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu.